warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nita Anggriani di channel YouTube saya yang membahas tentang mata kuliah bidang kimia, bisnis dan lainnya. Kali ini di seri konsentrasi larutan yang akan kita bahas adalah tentang satuan normalitas. Nah, sebelum kita mulai ya, silakan bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu channel saya, dan supaya tidak ketinggalan ya materi-materi yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kalian semua. Oke, nah konsentrasi normalitas dengan simbolnya adalah N besar ya. Pengertiannya adalah konsentrasi yang dinyatakan sebagai jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam setiap liter larutan. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Normalitas zat A atau Na sama dengan mol ekivalen A dibagi volume larutan dalam satuan liter. Jadi mungkin pernah teman-teman udah lihat video saya sebelumnya, sudah melihat tentang mol, apa bedanya mol dengan mol ekivalen. Jadi mol ekivalen itu adalah mol dikali ekivalensinya. Ya. Untuk mengingatkan kembali, jadi mol itu adalah massa ya dalam satuan gram dibagi dengan massa molekul relatif atau mR dengan satuan gram per mol. Jadi rumus yang di atas bisa berbentuk, kita modifikasi lagi dengan memasukkan pengertian mol tadi seperti ini ya. Nah, apa sih ekivalensi? Ekivalensi bisa kita ketahui ya, itu melihat dari rumus kimianya. Rumus kimia senyawa itu biasanya ya membawa ion gitu kan. Ada jumlah ion yang bisa kita identifikasi. Jadi kalau zatnya berupa asam itu biasanya kita melihat jumlah ion hidrogennya. Sehingga ekivalensinya adalah sama dengan jumlah ion H+. Sedangkan kalau larutannya atau zatnya itu adalah basa, ya bersifat basa, maka ekivalensi itu jumlahnya itu sama dengan jumlah ion hidroksidanya atau OH ya, ion OH. Untuk yang lain yang bukan asam ataupun basa, biasanya kita melihat juga dari jumlah ion positifnya ataupun ion negatifnya. Nanti untuk lebih jelas kita bisa lihat nanti pada saat membahas tentang latihan soal ya. Nah, jadi ini saya contohkan misalnya ya, bagaimana kita mengetahui ekivalensi. Kalau senyawanya contohnya adalah asam sulfat atau H2SO4, dinyatakan bahwa H2SO4 ini adalah ekivalensinya 2. Bagaimana bisa? Ya, kita bisa uraikan terlebih dahulu. H2SO4 itu jika kita uraikan, maka bentuk persamaan kimianya adalah seperti ini ya. H2SO4 sama dengan 2H+ ditambah SO4 2- ya. Jadi kelihatan bahwa ada 2 atom hidrogen di sini. Sehingga dengan adanya kita sistem seperti ini ya, kita bisa tahu bahwa H2SO4 itu ekivalensinya 2. Nah, ini contoh soal, yuk kita coba ya, kita lebih pahami lagi tentang normalitas ini ya. Soal pertama, berapa massa BaCl2 atau barium klorida yang harus ditimbang jika ingin membuat larutan barium klorida dengan konsentrasi 0,5 N ya, 0,5 normalitasnya dalam volume larutannya 500 ml. Oke, yuk kita jawab. Nah, pertama saya tulis lagi ya supaya kita mengingat ya, untuk kebutuhan membuat suatu larutan dengan satuan normalitas, maka data-data yang diperlukan di sini ada M atau massa dari zat yang terlarut dikali ekivalensinya, kemudian kali 1000 ya, di sini konversi dari liter ke mili. Maaf saya ulang, jadi dari mili ke liter ya. Jadi dikali 1000 dibagi mR kali volume larutan, satuannya mililiter. Nah, jadi yang belum diketahui dari rumus ini tadi kan berapa ya massa BaCl2-nya.
Nah, pertama kita hitung dulu MR. MR BaCl2 sama dengan 1 kali AR atom relatif Ba atau barium ditambah 2 ArCl. Anda silakan cek nanti di tabel periodik ya, jadi boleh download atau simpan gambarnya supaya kita bisa cross check berapa massa atom relatif atau AR-nya ya. Nah, Ba itu massa atom relatif 137, kemudian Cl itu 35,5. Cl di sini dikali 2 kan sesuai dengan rumus kimianya BaCl2. 1 atom Ba tambah 2 atom Cl. Oke, semua kita totalkan dan hasilnya adalah 208 gram per mol. Nah, ekivalensi BaCl2 adalah 2. Bagaimana? Karena setelah kita uraikan ya, BaCl2 ini menjadi Ba2+, jadi Ba dengan muatan 2 positif ditambah 2 Cl-. Nah, jadi ada sejumlah ion negatif Cl itu adalah jumlahnya 2. Nah, ini yang kita pakai. Jadi ekivalensi dari BaCl2 adalah 2. Baru lagi kita masukkan ya ke rumusnya. Normalitas barium klorida sudah ada di soal. Karena kita mau targetnya membuat 0,5 M. Kemudian massa masih belum diketahui, dikali ekivalensinya 2 kali 1000 dibagi MR-nya 208 dikali volume larutannya 500 ml ya. Oke, nanti di sini kita selesaikan secara matematika sehingga didapatkan massa BaCl2-nya adalah 26 gram. Nah, inilah yang kita timbang dari botol zat 26 gram, kemudian baru kita larutkan dalam pelarut sehingga volume larutannya menjadi 500 ml. Nah, ini contoh soal yang lain ya. Coba kita lihat ya soal kedua. Berapa volume H2SO4 atau asam sulfat yang harus dipipet jika ingin membuat larutan sulfat dengan konsentrasi 1N dalam volume 250 ml. Nah, H2SO4 itu bentuk zatnya aslinya itu biasanya yang dijual ya di toko kimia itu bentuknya dalam bentuk cairan pekat. Jadi dia memiliki konsentrasi persen massa 98% dan ditulis ya di botol zatnya itu data berat jenis yaitu 1,834. Nah, ini data-data ini penting. Mari kita simak ya bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, seperti biasa hitung dulu massa molekul relatif atau MR sulfatnya. Dengan rumus kimia H2SO4 berarti ada 2 atom H, kemudian ada 1 atom S dan ada 4 atom O. Data-data atom relatifnya silakan cek di tabel periodik. Dan inilah datanya. Atom H ada 1, S 32, O itu 16. Kita kalikan dengan jumlah masing-masingnya sehingga total adalah 98 gram per mol. Nah, ekivalensi H2SO4 adalah 2. Bagaimana kita tahu? Jadi sudah dicontohkan sebelumnya ya, H2SO4 kalau diuraikan maka akan terbentuk 2 atom hidrogen ditambah 1 atom sulfat ya. Jadi ini kita ambil yang 2 atom hidrogen ini sebagai jumlah ekivalensinya. Baru kita tulis lagi rumusnya normalitas H2SO4 ya. Sehingga data-datanya kita masukkan. Normalitas H2SO4 1N ya, massa belum diketahui. Kemudian ekivalensi dikalikan 2 kali 1000, MR-nya 98 kita masukkan dan volume larutannya 250. Kita kalikan ya, sehingga mendapatkan nilai massa H2SO4 yang terlarut adalah 12,25 gram. Nah, kita tahu tadi H2SO4 kan bentuknya cairan, jadi tidak mungkin kita menimbang untuk mendapatkan 12,25 gram. Kita harus memipet dalam hal ini volume yang harus kita ambil. Jadi harus dirubah dulu data massa yang kita hitung menjadi volume yang dipipet. Nah, karena sudah ada data dari soal itu berat jenis 1,834 dan konsentrasi kepekatan dari H2SO4 di botol Z adalah 98%, maka volume yang kita pipet dengan
rumus seperti ini. Ya, massa H2SO4 yang sudah kita hitung yang kita perlukan yaitu 12,25 gram dibagi densitas dikali persen. Ya, sehingga dapatlah volume H2SO4 pekat yang perlu kita pipet sebanyak 6,8 mili. Oke, sekarang kita perlu tahu ya bahwa sebenarnya normalitas dan molaritas itu punya hubungan. Jadi kalau kita bisa tahu nilai normalitasnya, maka kita langsung bisa hitung juga nilai molaritasnya. Bagaimana hubungan mereka? Nah, ini. Jadi normalitas itu sama dengan ekivalensi dikali molaritas. Supaya lebih paham, yuk kita lihat contohnya. Misalnya suatu larutan FeCl3 ya. Besi klorida dengan konsentrasi 3N. Ya, berapakah molaritasnya? Jadi dengan data ini saja, satu saja kita tahu nilai normalitas, maka kita bisa langsung hitung molaritas. Baik, yang perlu kita perlu kita cari ya adalah ekivalensinya. Kalian bisa lihat dari rumusnya. Rumus kimianya adalah FeCl3. Coba ditebak. Berapakah ekivalensinya? Nah, ekivalensi FeCl3 adalah 3. Betulkah? Coba. Nanti kalian bisa cek ya. Di uraian FeCl3 itu, ya seperti saya contohkan, apakah betul ekivalensi FeCl3 adalah 3? Kalian nanti uraikan ya. FeCl3 menjadi atom Fe dan atom Cl. Lihat nanti berapa jumlah atom Cl-nya. Nah, kita masukkan rumus N sama dengan ekivalensi dikali M, maka 3 ini menyatakan normalitasnya 3. Kemudian 3 ini adalah menyatakan ekivalensinya, kemudian molaritas yang kita cari. Sehingga molaritas sama dengan 3 dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 1M. Jadi kalau FeCl3 konsentrasinya 3N setara dengan konsentrasinya 1M. Nah, supaya teman-teman ya adik-adik sekalian bisa lebih paham tentang topik normalitas ini, yuk coba kerjakan soal ini. Sekarang saya kasih soal coba membuat perhitungan untuk membuat larutan HCl atau asam klorida 0,5N dalam 100 ml larutan. Nah, sebagai data referensi dari botol zat, HCl pekat itu biasanya mengandung 37% dan berat jenisnya 1,18 gram per mili. Silakan dioret-oret atau dicoba di kertas ya dengan melihat kembali, bisa direview kembali tadi contoh-contoh yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab soal ini. Saya tunggu ya respon dari teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa lain yang sudah menonton. Tulis di komentar video bawah. Demikianlah pembahasan kita tentang normalitas. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, yuk di-subscribe. Silakan like dan komen juga ya. Dan langkah lebih baiknya juga bisa di-share supaya teman-teman yang lain yang belum mengetahui bisa mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.